Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan parani dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bantu nih, kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mbah Suro di channelnya Mbah Harjo Gendelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Ngaluri Budaya. Saya kali ini mau menceritakan tentang pembuatan candi tersebut. Di belakang saya ini Candi Waringin Branjang atau Candi Jungkup. Ya, Candi Jungkup adalah candi pos tempat penjagaan Kerajaan Majapahit pertama. Menurut Mbah Harjo, candi tersebut adalah Candi Kerajaan Majapahit pertama, pecahan dari Singasari di zaman Raja Raden Wijaya. Dan menurut penelitian yang saya telitikan di kantor Purbakala Trowulan Mojokerto, candi ini menurut angka tahun tersebut adalah tahun 1223. Tempat ini adalah bangunan yang di tengah-tengah. Menurut dari pemangku agama, di depan ini adalah masih ada yang namanya kampung buat perumahan yang buat untuk para prajurit dan warganya, serta ada parkiran kuda di depan candi tersebut. Nah, candi tersebut difungsikan setelah di sini menjadi Kerajaan Majapahit pertama. Setelah itu, berhubung di sini terlalu dekat dengan Kerajaan Kediri, lalu Raden Wijaya setelah itu membangun Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto. Nah, singkat cerita, sejarah tersebut begini. Di sini, candi ini, Majapahit pertama ini, difungsikan untuk mengangsu kaweruh, termasuk anak dari Raden Wijaya, yaitu Yang Tribuana Tunggadewi Jayanegara. Jadi di sini untuk tempat berdoa, untuk tempat mengajarkan ilmu Jawa, peninggalan nenek moyang kita, yaitu ilmu sangkan paran dumadi, ilmu kangsunyatan, gitu. sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam semua. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita. Kita dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa, sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Ono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonya, Mogro Botomo. 20. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran itu mati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup-hidupnya. Disebutkan Hono Coroko. Ho itu terbentuk daripada apa? Hono.
Itu hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada hono. Mulai daripada gono nglegeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Apa namanya? Nglegeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, masih utuh. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih berasanya. Terus hono. Jadi manusia itu memang kita lahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia daripada apa namanya, tanah, kemudian air, lantas apa namanya, ini Hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan itu kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu belah daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirnya tak wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih nglegeno, masih gono. Itu mulai nonya itu, terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada gono masih nglegeno. Nglegeno. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada apa namanya embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan soroko. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu soroko. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawalo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan apa namanya panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawal datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan, ya kan? Kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Doto sawal datan sawal tidak pernah salah. Sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu, diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan sudah punya itu gangasan tuh, ya. Nah, kemudian lantas kita apa namanya jujur, yang betul-betul juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawalot, sama kekuatannya, podo joyo. Dua sifat juga bertentangan ya sama kekuatannya, ada pada kita itu kalau kita menerima. Tinggal sekarang manusianya sendiri. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya akan diapakan ini. Lantas sekarang Dodo Solong podo joyo mogo bodong. Mo itu sukmo, go itu satu, mogo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal badan, manusia hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, yang bodoh joyo tadi, Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, lantas apa? Badannya tinggal jadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi pelengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia dan di akhirat tadi. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak maujud, tidak bentuk, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya
gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja, tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu gitu. Nah, cuma karena itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan dirinya, agar supaya betul-betul bisa menepati. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir pada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Ini akan tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Nah, itu wajiblah sekarang melalui panggilan untuk bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis itu. Satu tapi kembar tetapi satu. Adalah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan pengamalan daripada Pancasila. Gitu. Nah, demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan nenek moyang kita yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paran itu mati, itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik, kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Tuhan. Tadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Kalau sudah mengetahui, baru nanti akan gampang. Anda meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan sudah demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa dan sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.